Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian? Semoga kalian beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran saya mulai, Ustadz ingin mengingatkan jangan lupa kalian untuk mengerjakan sholat 5 waktunya dan murojaahnya ya, agar kalian nanti dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Tematik 3 PPKN. Pokok bahasan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan dari hak orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan kepada orang lain. Tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak teledor, penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan masalah atau kekacauan. Contoh hak warga negara yaitu mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera di Indonesia. Contoh kewajiban dari warga negara yaitu menghormati, memperjuangkan, dan membangun Indonesia agar menjadi negara yang maju. Hak dan kewajiban anak di rumah. Apa saja hak dan kewajiban seorang anak di rumah? Jawabannya adalah hak anak adalah 1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. 2. Anak berhak mendapatkan perhatian. Yang ketiga, setiap anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan dengan saudara-saudaranya. Yang keempat, anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi dan sehat. Yang kelima, anak berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Anak-anakku semuanya, sekarang apa kewajiban anak-anak? Kewajiban seorang anak: 1. Anak wajib membantu orang tua sesuai kemampuannya. Kewajiban berikutnya, sebagai seorang pelajar, anak wajib belajar tanpa disuruh, jadi belajar dengan kesadaran sendiri. Kewajiban yang ketiga sebagai seorang anak yaitu wajib membahagiakan kedua orang tuanya. Kewajiban yang keempat sebagai seorang anak yaitu wajib menjaga nama baik kedua orang tuanya. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran yang kedua. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya,
Kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban anak di rumah: menghormati kedua orang tua, merapikan mainan setelah dipakai, menjaga kebersihan rumah, mematikan peralatan listrik setelah digunakan, dan merapikan tempat tidur setelah bangun. Nah, sekarang apa kewajiban anak di sekolah? Kewajiban anak di sekolah yaitu menaati aturan sekolah, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, dan membaca di perpustakaan dengan tenang. Selanjutnya yaitu kewajiban anak di masyarakat, yaitu menjaga fasilitas umum, mengikuti kerja bakti, mengikuti jam belajar masyarakat, menggunakan fasilitas umum dengan bijak, dan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang dampaknya apa bila tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain? Dampaknya yaitu kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Kewajiban seorang pelajar menaati tata tertib sekolah. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, suasana di kelas menjadi tidak aman dan nyaman. Kewajiban pelajar memperhatikan guru yang sedang mengajar. Dampak tidak melaksanakan kewajiban: tidak memahami pelajaran dan akan mengganggu siswa-siswa lainnya. Kewajiban pelajar melaksanakan piket kelas. Dampak tidak melaksanakan kewajiban: kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Kewajiban pelajar membuang sampah di tempat sampah. Dampak tidak melaksanakan kewajiban: banyak sampah berceceran di mana-mana. Manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jika tidak disiplin dan tanggung jawab, kita akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak bertanggung jawab pada kewajiban: hidup menjadi lebih tenang karena merasa disayangi oleh orang lain. Selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya. Membuat orang tua bangga, semakin disayang oleh orang tua. Anak-anakku semuanya, sekarang apa dampaknya bila kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Dampaknya adalah hidup menjadi tidak tenang karena merasa kekurangan. Mendapat sanksi karena tidak berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tertinggal dalam pelajaran dari teman-teman sekelas. Membuat orang tua kecewa dan sedih. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang
Apa manfaatnya apabila kita melaksanakan suatu kewajiban? Manfaat jika kita melaksanakan kewajiban yaitu membuat orang tua kita bangga, bahagia. Yang kedua, melatih kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Berikutnya, hidup menjadi lebih baik dan teratur. Coba kamu perhatikan gambar seorang anak yang memakai seragam merah putih itu. Menurutmu, apa kewajiban yang dilakukan oleh anak tersebut? Dan apa hak yang akan diperoleh oleh anak tersebut? Tolong dipikirkan. Anak-anakku semuanya, saya akhiri sampai di sini dulu penjelasan Ustadz materi tematik 3, sub tema 1 dan 2, pokok bahasan PPKN, hak dan kewajiban. Semoga penjelasan Ustadz ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Apabila kalian belum jelas, bisa kamu baca-baca kembali buku paketmu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.